Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya dapat membuat video presentasi ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Puspitasari dari kelas E2 Manajemen dengan nomor NPM 101216665. Dengan adanya video ini, saya selaku mahasiswa ditugaskan oleh dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan tujuan memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang dalam mengenal Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini ada dua pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, ada maradus syahwat atau sifat yang berasal dari penyakit syahwat, dan yang kedua ada maradus asyubhat atau sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yang pertama, maradus syahwat atau sifat yang berasal dari penyakit syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Nah, dalam maradus syahwat ada 5 bagian. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoi Allah. Lalu yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga ada az-zulmu atau kezoliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zolim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, telah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul. Kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya. Sikap zolim atau aniaya seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Lalu yang keempat ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Lalu yang kelima ada katsrotul ma'asyih atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu pembahasan yang kedua ada maradus asyubhat atau sifat yang berasal dari penyakit subhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh atau mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Lalu dalam maradus asyubhat juga terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan.
yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, sehingga dicela dalam Al-Quran dengan ungkapan. Lalu yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-keraguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Lalu yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah al-ghaflah atau kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Adapun kesimpulan dalam materi ini adalah setiap halangan mengenal Allah muncul pada diri manusia sendiri, walaupun hasil godaan dari iblis dan pengikutnya. Halangan-halangan ini muncul dalam bentuk sifat-sifat yang kontradiksi. Pertama, berawal dari penyakit syahwat seperti fasik, takabur, zalim, dan dusta. Penyakit syahwat ini terfokus kepada pelampiasan hawa nafsu yang tidak terkendali. Kedua, diawali dari salah faham atau syubhat kepada Islam dan Allah seperti jahil, ragu-ragu, dan menyimpang. Semua sifat di atas menyebabkan ketidakpercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambatan untuk memahami Allah akan menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kemarahan yang disebabkan oleh penyakit hawa nafsu seperti kesombongan dan ketidakadilan pribadi. Sehingga perlu dilakukan mujahadah untuk mengatasi murka Allah. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas di atas. Hal ini tidak hanya penting bagi diri saya sendiri, melainkan untuk kita semua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebelum presentasi ini saya akhiri, saya ingin memohon maaf atas perkataan saya yang kurang dimengerti dan pembahasan materi yang kurang lengkap, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada di dalam pribadi diri saya sendiri. Lalu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan tugas video presentasi ini sehingga saya dapat menyampaikan pembahasan materi ini dengan baik. Baik, untuk menutup presentasi ini, mari kita sama-sama untuk membacakan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.